Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam. Saya Aryo Pradangga ingin mempresentasikan tentang routing dinamis. Saya dari TI 19B. NIM saya 083. Routing dinamis. Router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan, dinamis adalah bisa berubah-ubah. IP address-nya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan saling memberikan informasi. Sekarang kita akan memulai praktek routing dinamis. Routing dinamis memerlukan 3 PC, 3 router, 2 server. Yang pertama PC 1 kita isi IP address-nya 192.168.1.1. Subnet masknya 192. Setelah itu gateway-nya 1.62. Kemudian PC2 IP address-nya 65, gateway-nya 126, subnet masknya 192. Kemudian PC terakhir dengan IP 1.253, gateway-nya 254, subnet masknya 128. Kemudian server IP-nya kita isi 33.1, kemudian gateway-nya 33.3, subnet masknya 255.0. Server 2 43.1, gateway-nya 43.3. Kemudian router ini IP address-nya 62, subnet masknya 192, di-on-kan ini. PC1 ini PC2 162, 126, 192. Kemudian serialnya diisi 12.1, subnet masknya 255.0, serial 3 diisi 13.1, di-on-kan semua ini. Kemudian menuju ke PC router 2. Kita isi PC3 254, subnet masknya 128, di-on-kan. Karena PC3 saja di sini kosong. Kemudian ini 12.2, ini 23.2 IP address-nya. Kemudian menuju ke router 3. Router 3 33.3 server 1. Ini 25.0 di-on-kan. 43.3 IP address-nya server 2. Serial 2 23.3, subnet masknya 255.0. IP address-nya serial 3 di router 3 13.3. Kemudian kita isi routing RIP-nya. Ketika ini mau menggunakan dinamis, statiknya harus dikosongi dulu. Pastikan kosong. Nah, kita klikkan 12.1.1.2.0 di add, langsung otomatis seperti ini. Kemudian jalur satunya lagi, serial 3-nya add, langsung seperti ini. Kemudian PC-nya 168.1.62. Ini langsung berubah menjadi seperti ini, otomatis. Nah, setelah kita memasukkan ini sudah mencakup PC1 dan PC2. Setelah kita seperti ini, menuju ke CLI, kita klikkan no auto summary.
lalu enter version 2. Oke. Setelah ini kita save. Oke. Untuk router 1 sudah selesai. Untuk router 2 kita isi, sudah saya siapkan jalurnya ada 2.12.12.0. Yang ini 23.23.23.0. Yang ini 192.168.1.0. Kemudian sama seperti yang tadi, kita klik di sini, kita klik no summary, no auto summary, salah, auto enter version 2. Oke, di save. Oke, menuju ke router 3. Router 3 sama 13.1.1.3.0, ini 23. Yang ini server 1, server 2. Diklik di sini. Kemudian CLI no auto summary version 2. Lalu kita save. Di save biar ketika di reboot tidak hilang. Lalu kita klik reboot dengan klik tombol yang ini. Tekan yes. Kita tunggu sampai warna hijau. Nah, ketika sudah warna hijau, kita bisa menampilkan routing masing-masing router dengan mengetikkan pada CLI router masing-masing. Kita mengetikkan show IP root. Sini ada samjak semua. Server 1, server 2. Kan? Ini. Server 1, server 2. Oke. Kita bisa ngecek juga router 2-nya. Show IP root. Di sini juga sama. Terakhir kita lihatkan di router 3 show API setelah itu kita mencoba ke simulation. CMP yang pertama kita PC1 ke PC2, mengirim 1 ke PC2. Kita mengirimkan PC1 ke PC2 menuju ke router 1, PC2, kembali lagi ke PC1. Oke, terkirim. Percobaan berikutnya PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Kemudian percobaan berikutnya PC1 ke PC3 melalui router 1, router 2, PC3, kembali lagi
Oke, terselesaikan. Kemudian percobaan ketiga PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Oke. Mulai router 1, router 3, lalu ke server 1, kembali lagi. Oke. Percobaan berikutnya, PC3 ke PC1. Ya. Menuju ke router 2, lalu ke router 1, PC1, kembali lagi. Router 2 ke PC3. Oke, percobaan berikutnya, PC3 ke server 1. Ya. Router 2, router 3, server 1, kembali lagi. Oke, sampai ke PC3. Kemudian percobaan berikutnya, server 1 ke PC1. Ya. Server 1 ke PC1. Oke, kita jalankan. Oke, router 3. Oke, kembali lagi. Ya. Lagi. Sekarang server 1 ke PC3. Oke. Menuju router 3, router 2, PC3, kembali lagi. Oke, nice. Kemudian kita kembali ke mode real time. Lalu kita tracer. Tracer dari PC1 menuju PC3. Nah, kalau gateway ini selalu melalui jalur ini menuju ke PC3. Kemudian PC1 ke server 1. Server 1 tracer PC1. Server 1. Lalu gateway ini menuju ke titik 3. Berikutnya tracer PC3. Dari PC3 ke PC1. Melalui gateway 254, melalui jalur 12.1 router 1, lalu menuju ke PC1. Kemudian tracer ke server 1. Oke, gateway ini melalui jalur 23.3 router ketiga menuju ke server 1. Kemudian server 2. Hampir sama melalui router 3, lalu menuju ke 43.43. Setelah itu server 1. Kita tracer ke PC1. Ke PC2 aja. PC2.
melalui gerbangnya 33.3, lalu ke router 1, lalu menuju ke PC 2, kemudian coba ke PC 3. Keluar dari 33.3, 23.2, lalu menuju ke router 2, lalu menuju ke PC 3. Lalu kita mencoba kembali ke simulation, new, kita mencoba memutus salah satu serial jalur 12 kita off-kan. Kemudian kita lihat apakah mereka otomatis mencari jalan yang lain atau tidak bisa. Berlanjut, kita kirimkan, ini kita cek dulu ICMP kita 3, cek ya, menuju ke PC router 1, lalu mencari jalan ke router 3, lalu ke router 2, menuju ke PC 3, kemudian kembali lagi ke router 3, ke router 1, oke, kembali lagi, berhasil. Kita akan mencoba selanjutnya adalah PC 3 ke server 1. PC 2 ke server 1 ke PC 3. Cut. Lalu kita di-on-kan kembali. Sekarang kita memutus yang jalur 13.1 di-off-kan. Lalu kita coba mengirim kita coba PC 1 ke server 2. Mencari jalan. Oke, dari router 1 ke router 2, router 3, kemudian ke server 2, kembali lagi ke PC 1. Sekarang kita mencoba menutup, kita on-kan lagi, kita mencoba menutup serial Viralika. Kemudian kita PC 3 ke server 1. Oke. Router 2, router 1, router 3. Kemudian ke server 1. Kembali lagi. Oke. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.